Hari-hari selanjutnya berjalan normal seperti biasa hingga suatu ketika Eden mulai diberi kepercayaan oleh Fawn untuk menjadi tukang bersih-bersih di ruangan pribadinya. Saat bersih-bersih Eden pun melihat lelaki yang mengaku pemadam kebakaran dulu adalah teman Fawn. Eden hanya bisa menahan kecewanya dan tetap berusaha menjalankan perintah Fawn untuk membersihkan seluruh isi ruangan tersebut. Di hari selanjutnya Eden kembali diberi tugas baru yaitu menggantikan Spetiana sebagai penerima telepon para pemesan. Spetiana tentu saja menolak keras hal itu. Karena takut dengan aturan jika gadis yang sudah berumur lebih dari 20 tahun maka akan dibunuh karena sudah tidak berguna alias tidak ada lagi yang memesan. Tapi ya mau gimana lagi, Fawn kini sudah lebih mempercayai Eden. Di sana Eden kemudian dijelaskan untuk mencatat semua pesanan para klien dan menegaskan agar segera menutup telepon jika ada orang yang menanyakan harga. Menurut Fawn, telepon yang menanyakan harga kemungkinan adalah FBI yang menyamar, karena jika langganan mereka sudah tahu sendiri berapa harga yang harus dibayar. Suatu hari Eden diajak mengunjungi seorang pria pemasok opium atau obat yang akan digunakan untuk membius para gadis. Selain itu Fawn juga mengajari Eden menyetir mobil sambil terus mengobrol menjelaskan kalau bisnisnya sangat terorganisir dengan bantuan Bob. Sejak itu guys Eden mendapat berbagai kepercayaan, bahkan termasuk pengurus dan mendata setiap gadis yang baru masuk ataupun yang keluar untuk dijual ke negara lain. Di tempat lain terlihat Bob sedang memberikan ceramah soal kejahatan di sebuah kantor kepolisian. Setelah selesai ia pun keluar dari ruangan dan datanglah seorang pria yang menyapanya. Pria tersebut ingin berbicara kepada Bob soal pembunuhan dua orang pria yaitu warga lokal dan seorang petugas kepolisian. Pria tersebut mengatakan bahwa mesin pelacak GPS yang dikembangkannya menemukan nomor ponsel Bob di daerah tersebut ketika kejadian berlangsung. Bob pun menyangkal dan mengatakan bahwa ia sudah lupa pernah berada di sana. Sebelum pergi ia hanya mengatakan akan memberitahu jika ada sesuatu yang diingatnya. Suatu hari Eden mendapatkan telepon pesanan dan menjawabnya seperti biasa mencatat alamat serta waktu yang diinginkan. Nah saat telepon itu akan ditutup guys orang itu secara tak diduga menanyakan mengenai harganya. Sontak saja Eden terdiam sebentar karena mungkin saja itu FBI yang menyamar seperti yang dikatakan Fawn. Ada dilema yang Eden rasakan, saat ini ia sudah mulai nyaman dengan keadaannya. Sementara di lain sisi keinginannya untuk bebas yang sudah lama hilang kini muncul kembali. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menyimpan catatan pesanan itu bersama catatan lainnya yang selanjutnya diberikan kepada Fawn. Siang itu Eden bersama Fawn menemui Bob di dekat danau untuk membuang dua mayat gadis yang salah satunya adalah Spetiana. Ternyata hal itu sudah biasa mereka lakukan ketika Spetiana dulu menjadi orang kepercayaan mereka. Saat menemani Bob mancing, Fawn pun menanyakan mengenai perkembangan penyelidikan pembunuhan yang dilakukan Bob setahun lalu. Bob kemudian menjawab kalau semuanya akan ia atasi. Setelahnya Bob pun menyindir kalau Fawn terlalu berlebihan mengkhawatirkan hal itu. Ia juga menceritakan beberapa hal soal Fawn bahwa ia dilahirkan di keluarga penganut agama fanatik dan baru bisa membaca saat usianya di 16 tahun. Ternyata guys bisa disimpulkan, kalau Fawn ini adalah anak angkat dari Bob yang sepertinya sudah tak diperdulikan lagi. Tak terima diolok-olok akhirnya Fawn menyerang Bob dan memukulinya hingga tewas. Eden begitu panik melihatnya dan Fawn yang mengatakan kalau hal tersebut dilakukan atas perintah dari bos besar. Karena ternyata guys ada orang lain di balik bisnis tersebut yang pastinya punya pangkat tinggi melebihi Bob. Setelah kejadian itu mereka berdua pergi mengantarkan seorang gadis yang hamil ke sebuah rumah yang dihuni beberapa pria yang salah satunya bernama Mario. Di sana Eden mendengar kalau Mario sudah berhasil menculik seorang gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Fawn.
Saat Iden meminta izin ke kamar mandi, ia pun melihat sebuah ruangan berisi peralatan dokter dan tempat tidur bayi. Di ruangan lainnya ternyata ada Priscilla yang tengah hamil. Namun saat itu Iden tak bisa berbuat banyak, hanya berjanji kalau ia bakal berusaha mengeluarkan Priscilla dari sana. Dalam perjalanan pulang Iden banyak termenung karena menyadari kini ia sudah masuk terlalu dalam di dunia bisnis tersebut. Hal itu membuat Vaughn curiga dengan gerak-geriknya dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Iden hanya menjawab kalau ia tak habis pikir mengenai bisnis penjualan bayi. Vaughn menjadi curiga, takutnya Iden berkhianat, dan untuk bukti loyalitasnya ia meminta agar Iden membunuh seorang gadis yang baru saja mereka bawa dari Mario. Hampir saja si gadis itu ditembak mati, namun untungnya Vaughn segera menghentikannya dan percaya kalau Iden benar-benar berada di pihaknya. Saat tiba Vaughn dan Eden melihat kalau penjaga bernama Ivan sudah dalam keadaan terikat karena ketahuan telah bekerja sama dengan kepolisian, Vaughn akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai. Namun sebelum itu mereka harus membakar semua barang-barang milik para gadis agar tak ada barang bukti yang tertinggal. Setelahnya semua gadis diberangkatkan lebih dulu, sementara Vaughn dan Eden mempersiapkan beberapa paspor palsu yang akan mereka gunakan nanti. Saat itulah guys Eden yang tak mau harapan bebasnya hilang kembali mencampur narkoba milik Vaughn dengan cairan pembersih yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kamar mandi. Dan ketika Vaughn menggunakannya, ia pun langsung batuk-batuk keracunan dan meminta segera dibawakan air minum. Merasa rencananya berhasil, Eden kemudian membawa opium untuk membius Vaughn. Namun saat kembali ternyata Vaughn sudah tak sadarkan diri. Akhirnya Eden pergi dengan membawa tas berisi uang dan juga membuka alat pelacak yang selama ini selalu terpasang di kakinya. Bukannya kabur menyelamatkan diri guys, ternyata Eden pergi ke rumah Mario dan menawarkan uang untuk menebus Priscilla. Mario di sana menolak dengan alasan uang tersebut tidak cukup. Akhirnya Eden hanya meminta agar ia bisa menemui Priscilla sebentar saja untuk berpamitan. Saat itulah guys ternyata ia membawa suntikan opium, yang kemudian membuat Mario terkulai tak berdaya. Mereka berdua segera pergi dari sana, walaupun Priscilla tampak histeris karena ternyata bayinya yang sudah lahir sudah dijual oleh Mario. Setelah sampai di suatu tempat, Eden menelepon suatu nomor dari sebuah telepon umum, dan ia pun akhirnya menangis saat pertama kali mendengar suara ibunya. Film pun berakhir.